untuk senantiasa banyak bersyukur kalau kita sedang berpuasa. Dimampukan oleh Allah untuk berpuasa. Dimampukan oleh Allah umur kita nyampe pada bulan puasa untuk senantiasa berpuasa tentunya. Sehingga digolongkan oleh Nabi sebagai orang yang al-jannatu mustaqotun. Surga itu merindukan orang yang sedang berpuasa fi syahri Ramadan. Di bulan puasa Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Dau, kita berjumpa lagi di kajian Ramadan. Dan alhamdulillah pada kali ini kita akan sharing berkenaan dengan 4 macam golongan orang yang dirindukan oleh surga. Sering kita mungkin sholat, sedekah, atau puasa kita dalam rangka memang diperintah oleh Allah. Itu yang terpenting, kita merasa diperintah. Bukan karena ikut-ikutan tetangga atau ikutan teman, ikutan ustaz. Tapi yang terpenting bahwa puasa itu kita menjalankannya karena memang perintah dari Allah. Kewajiban dari Allah. Ada 4 macam golongan manusia yang kata Nabi al-jannatu mustaqotun. Surga merindukan 4 orang golongan tersebut. Yang pertama kata Nabi al-jannatu mustaqotun ala arba'atin nifarin. Yang pertama kata Nabi talil Quran. Jadi yang pertama kata Nabi, orang yang malah surga merindukan orang tersebut, yang pertama kata Nabi talil Quran, orang yang senantiasa belajar, membaca dan berusaha senantiasa mengamalkan Al-Quran. Itulah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqotun kata Nabi. Kemudian yang kedua kata Nabi, bukan malah kita beribadah dalam rangka mengharap surga, tapi surga malah merindukannya. Kata Nabi yang kedua, hafidil lisan. Orang 2 golongan yang kedua kata Nabi yang dirindukan oleh surga, kata Nabi hafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan ini bagaimana tidak sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain. Menjaga lisan ini bagaimana tidak memfitnah tetangga kanan kiri kita. Bagaimana menjaga lisannya dalam rangka benar-benar menahan lisannya untuk selalu menyenangkan orang. Menjaga lisannya, menggunakan lisannya untuk selalu baca sesuatu yang baik, baca Al-Quran. Atau afirmasi positif pada diri dan orang lain melalui lisannya. Atau lebih baik diam. Itulah golongan yang kedua kata Nabi. Al-jannatu mustaqotun. Surga itu merindukan orang-orang yang demikian itu kata Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, al-jannatu mustaqotun li arba'atin nifarin talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an kata Nabi. Surga merindukan orang yang senantiasa memberi makan terhadap orang-orang yang sedang lapar, sedang kehausan. Mungkin di bulan puasa ini banyak orang yang karena memang berpuasa dan mungkin pasti laparnya, justru karena menahannya mereka. Kemudian ada orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang kelaparan ini. Kata Nabi, al-jannatu mustaqotun. Surga merindukan orang-orang yang demikian. Ini ranah sebenarnya ibadah sosial yang senantiasa kalau diperluas, penting untuk bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan sosial kita. Peduli terhadap orang yang sedang kelaparan. Tidak menangnya sendiri, kenyang sendiri. Itu sebenarnya ajaran tersirat dari Nabi bahwa surga senang, surga merindukan terhadap orang yang suka memberi orang yang sedang kelaparan, memberi makan. Maka ada hadis di lain itu, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, memberi makan untuk berbuka puasa, orang yang demikian itu juga akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi orang yang sedang berpuasa tersebut yang dikasih makan itu. Banyak sebenarnya hadis atau ayat lain yang bagaimana senantiasa kita peduli terhadap orang yang sedang lapar. Detik-detik mungkin dengan lapar, mungkin peduli terhadap kemiskinan, peduli terhadap anak-anak yatim. Bahkan ada surat khusus berkenaan dengan ancaman bagi orang yang tidak peduli terhadap orang yang sedang lapar, tidak peduli terhadap orang yang miskin. Diancam dengan
neraka wil, seperti itu. Kemudian yang kelima, al-jannatu mustaqun, kata Nabi, surga merindukan orang macam 5 ini, macam yang keempat ya, bukan 5. Yang keempat, wasomi fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka sahabat Daud, di bulan Ramadan ini kita penting untuk senantiasa banyak bersyukur kalau kita sedang berpuasa. Dimampukan oleh Allah untuk berpuasa, dimampukan oleh Allah umur kita nyampe pada bulan puasa untuk senantiasa berpuasa tentunya. Sehingga digolongkan oleh Nabi sebagai orang yang al-jannatu mustaqotun. Surga itu merindukan orang yang sedang berpuasa fi syahri Ramadan, di bulan puasa Ramadan ini. Maka berbahagialah kita, mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah. Dan dalam puasa ini meskipun ada tingkatan-tingkatan puasa sebenarnya, namun di hadis ini Nabi tidak detail menjelaskan harus berpuasa yang ini, yang itu. Harus berpuasanya kayak orang awam mungkin, atau ada istilah, ada macam 3 orang macam berpuasa sebenarnya. Yang pertama puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu ya niat berpuasa juga, kemudian menahan diri dari lapar dan minum, makan dan minum, atau dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan kemudian berbuka, itu sudah berpuasa. Ada puasanya, istilah dari tingkatan puasa itu, puasanya khusus, somul khusus, puasa khusus. Puasa khusus itu ya sama mungkin kayak orang awam berpuasa, ya juga niat berpuasa, kemudian menahan diri dari lapar dan menahan diri dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Juga bagaimana menghindari dari perbuatan maksiat, menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, tentunya hal-hal yang maksiat. Itu sudah masuk kategori puasanya khusus, saumul khusus. Ada yang paling tinggi tingkatan orang berpuasa itu huwasul khusus, puasanya para wali atau para ulama. Ya tentunya memenuhi syarat puasanya orang awam, memenuhi puasanya saumul khusus yang juga menahan dari lapar dan minum, makan dan minum, menghindari maksiat, dan menjaga seluruh anggota badannya, baik dari segi tindakan, pikiran, dan detak hatinya, menghindari dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan setiap nafasnya diriwayatkan oleh salah satu ulama bahwa puasanya ulama itu atau para wali itu mulai dari segi ujung rambut, ujung kaki, isi hati, isi kepikiran, dan tindakannya senantiasa menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Ucapannya senantiasa mengucap sesuatu yang baik. Ucapannya, lisannya digunakan untuk senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menyebut zikir kepada Allah. Pikirannya memikirkan keagungan Allah. Hatinya selalu berdetak, berzikir. Jadi ini memang puasanya puasul khusus ini puasa yang spesial. Makanya mudah-mudahan kita bisa belajar untuk menjadi puasa kita menjadi puasul khusus, puasanya para wali, dengan cara kita menahan diri dari makan dan minum, menahan dari akal pikiran kita, pandangan kita, bahkan detak hati kita untuk senantiasa menahan dari sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Baik, itu salah satu 4 macam tadi sebenarnya yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang talil Quran, wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, wa shamu fi syahr Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk ke-4 golongan tersebut, sehingga kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.